Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Bincang Santai. Ini judulnya Bincang Santai Bedah Visi Misi. Alhamdulillah. Pak Haji Herman ini Bupati kita sejak 2018, kemudian 2021. Iya. Dan hari ini Bapak bersama Kang Ibang ya Pak. Siap. Ini mau menjalankan amanat ulang ya. Siap. Atas mandat konstitusi. Betul. Di mana pada November nanti rakyat Cianjur akan kembali Betul. memberikan pilihannya. Siap. Nah tentu hari ini kita banyak di media sosial Pak. Iya. Bicara salon itu selalu dengan kata-kata negatif, Siap. kemudian suuzon dan sebagainya. Iya. Kampanye sebaiknya itu kan harus punya nilai etik. Betul. Kita ini bangsa Timur, Iya. kata-kata ini sangat berpengaruh pada nilai. Betul. Suatu masyarakat yang dikatakan masyarakatnya baik, berarti kata-katanya juga harus baik. Betul. Cianjur itu kata-katanya halus. Iya. Maka kemudian mari kita giring Iya. masyarakat Cianjur yang secara tutur katanya bagus, nilai etiknya baik. Betul. Ini kita bawa kembali. Siap. Kemana? Kepada alam pikir bagaimana kita hari ini adu gagasan. Iya. Bukan saling nyinyir atau saling menjelekan. Maka kemudian diawali dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita mulai pada diskusi santai ini tentang membedah visi misi. Nah, pertanyaan pertama Pak, kira-kira selalu yang standar bagaimana motivasi? Ya. Karena yang namanya seorang melangkah itu kan ada niat, ada nawaitu. Kira-kira nawaitu Bapak untuk pilkada serentak tahun 2024 ini kira-kira apa Pak? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun warga Cianjur yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada RBUC yang hari ini mengundang saya dalam mengadakan diskusi santai. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Holik. Kang Holik ini sahabat saya dari dulu gitu ya. Beliau sudah menyampaikan kronologis situasi saat ini dalam rangka menjelang pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024. Saat ini kita sedang memasuki masa kampanye, ya, masa kampanye. Nah, tadi pertanyaannya apa sih yang menjadi motivasi saya untuk melanjutkan kembali memimpin Kabupaten Cianjur? Pertama, bahwa saya sudah bekerja di pemerintah Kabupaten Cianjur sampai saat ini sudah 26 tahun, ya. Mulai dari staf CPNS, Kapsubsi, Kasih, Kasubdin, Kepala Kantor, Kepala Dinas, Direktur Utama PDAM, Wakil Bupati, dan Bupati. Nah, ketika saya menjadi PLT Bupati Cianjur, ya, karena waktu itu ada permasalahan yang di Cianjur, sehingga saya diangkat menjadi PLT Bupati Cianjur selama 2,5 tahun. Saya belum bisa apa-apa karena hanya melanjutkan. Kemudian pada saat saya mencalonkan, pada saat itu didorong oleh warga masyarakat Cianjur, termasuk oleh partai politik, saya ikut mencalonkan kembali. Dan alhamdulillah saya dipercaya oleh warga masyarakat Cianjur sehingga tahun 2021 saya dilantik, ya. Ketika saya dilantik, kita tahu terjadilah COVID-19 yang hampir 2 tahun. Pada saat
pemilihan umum saat itu kita sedang dilanda COVID, sehingga setahun setengah saya pemerintahan tidak bisa bergerak apa-apa. Anggaran-anggaran dari pemerintah pusat harus direfocusing. Untuk apa? Untuk penanganan COVID-19. Karena pada saat COVID, warga masyarakat Cianjur nggak boleh bekerja. PNS nggak boleh bekerja boleh, tapi di rumah. Kalau bekerja di rumah, warga masyarakat di rumah, kan harus diisi perutnya. Siapa yang tanggung jawab? Pemerintah yang tanggung jawab. Dari mana anggarannya? Asalnya untuk pembangunan proyek ini, itu nggak jadi dialihkan untuk membeli sembako dan juga termasuk vaksin-vaksin selama setahun setengah. Setelah itu di tahun 2002 terjadilah bencana alam yang sangat hebat, luar biasa. Hampir 650 orang yang meninggal dunia. Hampir 100.000 rumah yang hancur di 14 kecamatan di 220 desa. Ya, ini yang memporak-porandakan. Sehingga anggaran hampir seluruhnya kita alokasikan untuk penanganan bencana alam, walaupun sebagian besar dari pemerintah pusat. Ya. Nah, sehingga kesimpulannya pada saat saya menjabat bupati, ya kita belum puas, mensejahterakan sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibuat pada saat itu antara pemerintah dengan DPRD. Betul. Ya, walaupun tadi disampaikan, walaupun ya kita punya 5 program unggulan ya, program unggulan, ini bisa dilaksanakan dari APBN, dari DAU, DAK, sementara dilaksanakan. Kita hanya punya modal dari mana? Dari PAD. Betul. Karena PAD ini tidak diatur oleh pemerintah pusat. Walaupun pada saat COVID PAD kita agak turun dikit ya. Itu punya modal sehingga bisa melaksanakan 5 program unggulan tapi belum optimal. Sehingga di tahun 2024 ini saya ingin melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah direncanakan sampai saat ini belum terselesaikan. Karena tadi jabatan saya hanya 3 tahun, bukan 5 tahun. Harusnya 2026 masa jabatan saya habis itu. Karena ada pilkada serentak se-Indonesia, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wali kota tanggal 27 November. Makanya semua bupati wali kota yang selesainya 2006 ditarik menjadi 2024. Itu Pak Khori. Iya. Jadi waktu itu kan Bapak dilantik 18 Mei ya 2021, harusnya selesai 18 Mei 2026 gitu kan. Iya, harusnya sekarang 2006, sekarang kan baru 2024 baru 2024 ya, betul. Baru 3 tahun, Betul. 3 tahun juga kurang kan, betul. Nanti Mei gitu. Jadi berarti dengan tadi yang Bapak sampaikan ini menjawab apa yang menjadi hari ini gitu. Ya. Daripada pertanyaan netizen, kenapa Pak Yoman harus maju lagi? Kemarin misalnya banyak program yang tidak terpenuhi apa segala macam. Tadi terjawab ya. Jadi artinya ada pandemi hampir 2 tahun. Hampir 2 yang tahun. memang baik itu di tingkat pemerintah kabupaten maupun pada tingkat desa ini ada refocusing anggaran. Kemudian di November 2023 ada gempa bumi. Yang 2022 ya. November 2022. Nah, ini bakal menjadi satu batu sandungan yang besar. Dan telah terbukti gitu kan situasi ekonomi, situasi sosial. Jadi ini poin Pak. Jadi artinya ini adalah jembatan komunikasi. Bagaimana setiap pertanyaan itu ya kita jawab saja dengan fakta-fakta bahwa seringkali kan informasi ini terdisrupsi oleh informasi yang tidak lengkap. Jadi hari ini lengkap informasinya bahwa 2018 Bapak hanya melanjutkan, kemudian 2021 sampai sekarang ini terdisrupsi atau terinterupsi oleh keadaan pandemi COVID 2019, kemudian gempa bumi. Tapi sebelumnya gini, sebelum saya sampaikan ya, kita teringat pada saat penanganan bencana alam. Betul. Saya dengan Porkominda, dengan para kepala OVD waktu itu masih blank, bingung.
melihat masyarakat Cianjur yang memporak-porandak, saya bicara harus bagaimana, harus bagaimana dengan Porkominda ini. Tapi dengan izin Allah, dengan izin Allah, datanglah presiden ke sini, datanglah para menteri, sehingga ada solusi. Karena saya fokus dengan Porkominda, dengan OPD, bahkan dengan masyarakat, kita fokus semua diposkan, tapi alhamdulillah menghasilkan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita lihat infrastruktur sekarang. Pekerjaan rumah-rumah di Cugenang yang dulu dari bilik, dari rumah-rumah biasa-biasa, sekarang jadi luar biasa. Yang dulu WC-nya itu harus ke solokan, komunal, sekarang tiap rumah punya WC. Karena diwajibkan. Dulu itu nggak ada safety tank di daerah Cugenang itu, pasti di saluran ke solokan. Sekarang semua wajib membuat safety tank. Sekolah-sekolah dulu ruksak, sekarang bertingkat, luar biasa. Sukamana aja yang sering kita kelewati ya, Sukamana. Dulu kan sekolahnya biasa-biasa, sekarang sudah bertingkat dan luar biasa. Kantor desa dulu udah reyot, sekarang waduh permanen, sampai lantainya juga dicor beton. Karena khawatir di Cugenang terjadi lagi bencana alam. Ada hikmah ya dalam bencana ini. Jembatan di Cugenang, wah penanganan. Itu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah itu seluruhnya untuk rumah saja, bantuan rumah 2,5 triliun. Total semuanya 6,5 triliun anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk anggaran APBD. Ditangani oleh APBD Kabupaten Cianjur. Itu 10 tahun Bupati baru terselesaikan. Tapi alhamdulillah sekali lagi hikmahnya tadi semua jadi bagus. Walaupun ya kita prihatin ya, ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi di balik itu hikmahnya luar biasa. Di daerah Cugenang sekarang kehidupannya sehat. Rumahnya bagus, WC-nya bagus, infrastrukturnya bagus, sekolah-sekolah jadi bagus. Bahkan saya diinformasikan oleh Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal Suharyanto ya, Cianjur ini penanganan gempa tercepat se-Indonesia. Kita kan belum 2 tahun kan? 2 tahunnya nanti tanggal 21 November tahun 2024. Nah, di kabupaten kota lain itu ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Kita hanya sebelum 2 tahun hampir selesai. Alhamdulillah. Ini berkata di masyarakat Cianjur yang agamis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi-solusi agar bencana alam ini bisa dicepatkan. Termasuk COVID-19. COVID-19 yang biru itu waktu itu hanya Cianjur. Zona biru itu. Yang lain merah, ungu, Cianjur biru. Makanya di Cianjur itu waktu COVID-19 kita tidak pernah menutup Masjid Agung dalam kegiatan ibadah. Di Indonesia hanya satu-satunya Cianjur yang tidak menutup Masjid Agung. Hanya Cianjur, karena Cianjur zona hijau. Yang meninggal relatif sedikit kita. Ya, jadi ini sekali lagi bukan hasil saya. Saya adalah manusia biasa, tapi hasil kerja bersama antara pemerintah, Porkominda, termasuk warga masyarakat. Itulah keberhasilan COVID-19 dan keberhasilan bencana alam yang telah kita lalui. Dan mohon doanya warga Cianjur, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi gempa lagi di Cianjur. Amin. Kemarin kita tahu ada gempa di Garut, Bandung, Jeleng, Sukabumi. Cianjur dilewatkan. Itu saya yakin doa dari warga masyarakat Cianjur yang merupakan kotanya gudangnya ulama, kota santri. Doanya yang mustajab masyarakat Cianjur. Gitu. Oke, Pak. Pertanyaan berikutnya, ini RBUJT terima pertanyaan juga dari netizen, Pak. Siap. Terkait IPM katanya. Oke. Selalu ini IPM ini pertanyaan seksi, Pak. Setuju saya. Pertanyaan seksi. Setuju, ini setuju. IPM Cianjur ini, Pak. Ya. Dari mulai peringkat dan kemudian Oke, kita bicara IPM, warga Cianjur ya. IPM ini ada indikator. Pertama indikatornya pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ya, indikatornya itu ya. Kita ekstrak, dibedah ya. Pertama pendidikan dulu ya. Pendidikan di Kabupaten Cianjur ada 2 ukurannya. Ukurannya usia lamanya sekolah rata-rata. Kedua, usia harapan lamanya sekolah
Ya, itu yang indikator yang utama. Kita ekstrak. Kita lihat sekarang, berapa sih usia rata-rata lamanya sekolah? Kita baru 7,2. Ya. 7,2 itu artinya berapa? Kelas 2 SMA, SMP drop out. Siapa itu? Ternyata itu adalah anak-anak remaja umur 25 tahun ke atas. Pendidikannya baru 7,2 tahun. Itu. Sekali lagi, itu adalah anak-anak remaja umur 25 tahun ke atas, pendidikannya baru 7,2. Kenapa tidak sekolah? Ya 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, anak-anaknya tidak sekolah. Jadi sekarang ini kita warisan. Warisan dari pemimpin yang lama. Sehingga kita sekarang ya harus digenjot. Gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, usia harapan lamanya sekolah. Cianjur ini kalau ditanya, Dek, mau sekolah sampai kapan? Sampai di mana? Ah, cukup dengan SMA. Neng, mau sekolah sampai di mana? Ya, cukup sampai SLTA. Itu keinginan masyarakat Cianjur. Kenapa? Kita prihatin, di Cianjur belum ada perguruan tinggi negeri. Di Cianjur perguruan tinggi masih sedikit. Ya. Nah, solusinya tentunya bagaimana agar usia harapan usia rata-rata lamanya sekolah Cianjur naik. Kita melihat anak-anak umur 25 tahun ke atas yang pendidikannya baru SMP kelas 2 itu wajib disekolahkan. Kalau itu tidak disekolahkan, saya yakin IPM Cianjur tidak akan naik. Bagaimana caranya? PKBM. Ketika saya dilantik menjadi Bupati Cianjur, saya tanya, berapa PKBM di Cianjur yang sudah teraktif? Ternyata baru 10. Berapa ratus, berapa juta warga Cianjur yang belum sekolah. Dengan PKBM 10, saya yakin susah untuk naik IPM. Sehingga pada saat itu, saya panggil Kepala Pendidikan, sok PKBM Cianjur, kumpulkan, ya bila perlu, kobong-kobong, santri-santri, sok bikin PKBM. Alhamdulillah, sekarang PKBM di Cianjur sudah meningkat. Sudah hampir 150 PKBM. Bahkan yang belum terakreditasi juga masih banyak. 150 sudah terakreditasi. Mereka yang mau masuk hampir setengahnya. Sekarang sudah banyak di mana-mana PKBM. Sehingga saya perintahkan Pak Kades, Pak Camat, kalau ada anak-anak remaja yang belum sekolah, tamat SMP, sok sekolahkan dengan biaya gratis dari pemerintah. Nah, mereka awalnya tidak mau karena dianggapnya harus pakai seragam, harus bawa tas dan sebagainya. Saya bilang beda sekolahnya. PKBM itu sekolah orang dewasa. Ya, kita adopt dengan bukan hanya pendidikan saja, pendidikan juga dengan keterampilan. Misalkan ibu-ibu ini ajak sekolah yuk di PKBM. Nanti ibu mau keterampilannya apa? Memasak, menjahit dan sebagainya. Seperti itu, atau diarahkan dagang dan sebagainya, gitu ya. Sehingga sekarang sudah banyak. Nah, alhamdulillah dengan sudah banyaknya terakreditasi sehingga anak-anak ini bisa mengadakan ujian sendiri. Nah, ya itu ya. Sehingga alhamdulillah IPM kita sekarang mudah-mudahan nanti kita bisa meloncati kabupaten kota lain dengan strategi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar usia harapan lamanya sekolah meningkat. Beberapa tahun yang lalu kita kan sudah bertekad, kita ingin di Cianjur ini ada perguruan tinggi negeri. Ya, saya sudah mencanangkan dengan Universitas Surya Kencana yang notabene Universitas Surya Kencana ini yayasannya bapak pemerintah daerah. Nah, saya dorong untuk menjadi negeri. Nah, bahkan kita udah menggaungkan ke warga masyarakat Cianjur bahwa unsur ini akan kita negerikan. Kita dengan titik nol. Biar kedengar oleh warga Cianjur, oh iya, Bupati, pemerintah Kabupaten Cianjur ada inisiatif ingin menegerikan. Walaupun prosesnya agak lama ya, karena kita harus bolak-balik ke Jakarta. Tapi alhamdulillah dengan gaung seperti itu, masyarakat Cianjur usia harapannya sekarang sudah mulai naik. Karena mereka menganggap,
kita bisa kuliah di Cianjur, karena di Cianjur ada perguruan tinggi negeri, karena biasanya kan perguruan tinggi kan aksesnya murah kan. Betul. Nah, selain itu juga kita mendorong perguruan tinggi yang ada di Cianjur, seperti STISIP Guna Nusantara, yang ada di Cibinong. Ya, itu kita support. Kita beri beasiswa anak-anaknya, bangunannya kita support, termasuk pembayarannya kita support dari pemerintah daerah APBD. Termasuk juga unsur juga kita support pembangunannya. Ada beasiswa juga. Buat apa saya? Saya ingin warga Cianjur itu ada greget ingin sekolah minimal D1, D2, D3 lah. Sehingga nanti IPM-nya kita bisa naik. Nah itu ya, itu kondisi saat ini. Kondisi yang akan kita laksanakan. Nah bagaimana pertanyaannya? Agar IPM kita ke depan menjadi bagus. Ya. Tentunya saya dengan pendidikan ini mempunyai program memberikan beasiswa untuk anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan kuliah. Bagaimana caranya? Nah, saya sering ke lapangan, ternyata ada warga masyarakat Cianjur yang harusnya sekolah di SD atau SMP, mereka tidak mau sekolah. Saya tanya, kenapa dia tidak sekolah? Pak, orang tua saya tidak mampu. Kan saya bilang sekolahnya gratis. Iya Pak, tapi untuk beli baju, untuk beli tas, beli sepatu, buku dari mana? Nah, sehingga dari situ saya siapkan beasiswa. Pak Kadis, simpan anggaran. Jangan-jangan sampai ada masyarakat Cianjur yang tidak bisa sekolah karena gara-gara tidak beli baju. Saya siapkan anggarannya. Kita insya Allah akan memberikan gratis beasiswa, termasuk perguruan tinggi. Kalau ada warga masyarakat Cianjur yang pintar tapi tidak mampu membayar uang kuliah, itu digratiskan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Bukan rencana ke depan, sudah dilaksanakan saat ini. Kita kemarin ke Universitas Kencana memberikan 1,5 M untuk masyarakat Cianjur yang pintar tidak mampu kuliah. Kita kemarin ke STISIP Guna Nusantara memberikan 500 juta untuk beasiswa untuk masyarakat Cianjur yang tidak mampu. Kemudian yang lain juga seperti UNFI, kemarin udah mengajukan ke saya, terus NU juga, Universitas NU ya, sama sudah mengajukan saya support. Sehingga ke depan anak-anak Cianjur harus jadi sarjana. Dan kalau itu dilakukan konsisten, saya yakin IPM pendidikan kita akan semakin baik. Nah, karena gini, ya, mohon izin ya, saya merasakan, tadi saya nyampaikan, saya 36 tahun di pemerintah daerah. Ya, 36 tahun bukan sebentar. Saya merasakan bupati, dulu itu tidur, tidak pernah membuka IPM, tidak pernah. Saya saksi hidup, tidur dulu itu. Nah sekarang baru bangun, orang baru bangun, baru ngegisik. Bagaimana IPM? Saya malu dong. Saya setiap rapat di kementerian, di gubernur, saya malu karena IPM kita, sebetulnya IPM kita di Cianjur bukan terendah, middle kita kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lain, ya middle. Nah cuma urutannya ada di bawah. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat, middle. Kalau 68 di middle, yang lain ada 50 sekian, kita middle. Kami bekerja dengan penuh semangat, bersama-sama